Ya baik, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Shalom. Kita bersyukur kalau hari ini kita boleh sampai di penghujung tahun saudara. Sebentar kita akan masuk tahun 2021. Kita bersyukur kalau gereja Tuhan, keluarga besar GB Eklesia, kita boleh sampai di akhir tahun ini semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai ibadah kita. Mari tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Engkau telah mengantarkan kami sepanjang tahun 2020 ini Tuhan. Penyertaan-Mu sungguh sempurna atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh lalui sekalipun dengan pergumulan dan perjuangan yang boleh dilewati oleh setiap umat-Mu. Tapi satu hal yang kami percaya, bahwa karya-Mu sempurna atas gereja-Mu, atas seluruh jemaat-Mu. Inilah persembahan syukur kami malam ini kepada Tuhan. Kami mau bawa korban syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji dan menyembah Engkau. Banyak hal yang sudah Tuhan perbuat. Terima kasih Tuhan. Kami mau naikkan ucapan syukur kami. Mari
ya Tuhan, sepanjang tahun ini, bagi masa depan, bagi keluarga kita, bagi pelayanan kita. Ada banyak hal yang sudah Tuhan perbuat. Glory bagi Tuhan. Biarlah harapan kami hanya ada di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan. Harapan kami hanya ada di dalam Engkau. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, taruhkanlah itu kepada Tuhan. Haleluya. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku amankan. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu ke tangan. Harapanku di dalam, hanya ada di dalam Yesus, saudara. Percaya, ku amankan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku amankan. Mari sekali lagi jemaat Tuhan, mari sungguh-sungguh katakan harapanku. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku amankan. Percaya, percaya, ku amankan. Lagi-lagi katakan ku percaya, ku percaya, ku amankan. Mari sekali lagi saudara kita katakan, ku percaya Tuhan, ku percaya, ku Haleluya. Pujilah Tuhan. Dialah yang menganugerahkan segala kekuatan dan harapan kita hanya ada di dalam Yesus. Dialah Tuhan kita. Tahun depan 2021 adalah tahun yang baik bagi jemaat GBK Iglesia. Biarlah kasih Tuhan berlimpah-limpah, anugerahnya, kebesarannya. Itulah yang kita akan lihat karya Tuhan semakin sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah setiap hamba, setiap umat-umat Tuhan dimanapun berada malam hari ini, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita, saudara. Baik, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati saudara, mari tundukkan hati kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu, Gembala Sidang kami,
Salam saudaraku dikasih Tuhan. Hari ini adalah ibadah kita yang terakhir di tahun 2020. Tentu begitu banyak kenangan yang kita nikmati di tahun 2020 dan kita akan menyongsong tahun 2021. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh mau menghampiri tahun 2021 dan kami sungguh bersyukur atas segala penyertaan Tuhan dalam hidup kami sehingga pada hari ini kami ada sebagaimana kami ada semuanya karena kasih anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu boleh menguatkan kami, memberikan petunjuk bagi kami sehingga kami dapat menjalani tahun-tahun yang akan datang ini, yaitu tahun 2021 dengan penuh kemenangan dari Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Tema khotbah kita di ibadah akhir tahun ini adalah Tuhan adalah kekuatanku. Saya yakin saudara, kita tidak akan bisa untuk melalui tahun-tahun ke depan kalau bukan Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Ada beberapa pengertian tentang kuat. Kalau saya lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa pengertian kuat itu adalah banyak tenaga. Pengertian kuat itu berarti mampu mengangkat beban. Tentu beban setiap orang itu berbeda, tergantung bagaimana kekuatannya. Tetapi saya mau katakan, kalau kita mau kuat, kita harus bersama-sama dengan Tuhan, kita harus hidup di dalam Tuhan, sehingga kita mampu untuk mengangkat beban apapun yang akan kita alami di tahun-tahun depan. Dan pengertian kuat itu berarti tidak mudah patah, tidak mudah putus asa. Nah, saya yakin saudara, tidak ada cara lain bagi kita untuk kita bisa mengalami kekuatan kalau dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi kalau Tuhan adalah kekuatan kita, maka kita tidak mudah patah semangat, kita tidak mudah putus asa. Kenapa? Karena ada Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita. Bicara kuat itu adalah awet, ya, tidak mudah busuk. Jadi kalau sesuatu material, ya, kalau dia dikatakan kuat berarti dia awet. Ya, Anda juga mau dong menjadi umat Tuhan yang awet. Dan bukan hanya itu saja, pengertian kuat itu adalah tidak mudah goyah. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, tentu bicara Tuhan adalah kekuatan kita, ya, supaya kita tidak mudah putus asa, tidak mudah goyah. Ya, baik iman kita tetap memiliki daya juang, ya, dalam hidup ini. Karena apa? Sumber kekuatan kita adalah datangnya dari Tuhan. Itu sudah. Baiklah, melalui khotbah kita hari ini, melalui firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini, kita akan memiliki pemahaman, semangat untuk menyongsong tahun 2021 adalah tahun yang penuh anugerah bagi kita. Tentu kita bisa melewati tahun 2020 ini, bahkan kita akan menjadi pemenang di tahun 2021. Kita harus menjadikan Tuhan adalah kekuatan kita. Amin. Kalau kita melihat analisis ekonomi khususnya di Indonesia, seperti yang ditayangkan di layar saudara, bahwa ekonomi tahun 2021 pun penuh dengan ketidakpastian, saudara. Bahkan ada beberapa pertanyaan besar. Kapankah ekonomi Indonesia bisa sampai kepada kondisi sebelum pandemi? Untuk kembali ke kondisi sebelum pandemi saja, bahwa menurut pengamat
ekonomi tahun 2022 juga masih dipertanyakan apakah kita bisa kembali kepada pertumbuhan ekonomi kita di angka 5% di tahun 2022. Nah saudara, kalau kita lihat dari beberapa pendapat ini, apakah kita harus takut dengan keadaan itu? Itulah sebabnya bahwa firman Tuhan hari ini harus menguatkan kita. Nah lantas bagaimana saudaraku dikasih Tuhan supaya Tuhan itu adalah kekuatan kita? Hal yang pertama, bersama Tuhan kita tidak goyah. Harta tidak bisa menjamin, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Keberadaan bisa berubah. Pekerjaan kita bisa berubah. Dan saya mau katakan saudara, tetapi ada yang tidak berubah, yang terus mengasihi kita, yang terus memberikan kekuatan kepada kita, yaitu Tuhan yang mengasihi kita. Amin. Itu sebabnya bersama Tuhan kita tidak akan goyah. Kalau kita baca di Mazmur 46 ayat 3 sampai dengan 4, dikatakan demikian. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung guncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyah oleh geloranya. Nah saudara dikasih Tuhan, sekalipun ada perubahan yang signifikan, sekalipun situasi dunia berubah secara luar biasa. Nah saudara tahu bahwa ketika virus corona sedang melanda dunia, bahkan juga Indonesia, banyak yang terjadi keguncangan-keguncangan. Tetapi saya mau katakan, ketika kita jadikan Tuhan yang menjadi kekuatan kita, ketika kita jadikan bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan kita, maka bersama Tuhan kita tidak akan goyah. Boleh saja semua berubah. Bahkan kita pemazmur ini katakan, ya sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung guncang, bahkan semuanya berubah, tetapi percaya, ketika Tuhan yang menjadi sumber kekuatan, ketika Tuhan adalah kekuatan kita, maka kita akan menjadi pemenang. Karena bersama Tuhan kita tidak goyah. Nah saudaraku dikasih Tuhan, kalau kita membaca di kitab Mazmur 118 ayat 14 sampai dengan 15, sama-sama kita membaca, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Nah saudara, apabila di tahun-tahun ini, di tahun 2021 yang akan kita song-song ini, kalau kita jadikan Tuhan yang menjadi kekuatan kita, saya yakin di dalam perjalanan hidup kita, ketika kita bersama Tuhan, kita tidak akan goyah. Seperti katakan pemazmur ini, bahwa dialah yang akan menjadi keselamatan kita. Ada suara sorak-sorai kemenangan ketika kita bersama-sama di dalam Tuhan. Ada sorak-sorai kemenangan di kemah orang-orang benar. Dan bahkan bukan itu saja saudara, bahwa tangan Tuhan melakukan keperkasaan untuk menolong kita, untuk membela kita. Amin. Dia akan terus menolong orang-orang yang terus ada di dalam kemahnya. Di dalam kemah orang-orang benar, Tuhan akan terus membela, sehingga terus ada sorak-sorak. Keadaan tidak seperti yang kita pikirkan, saudara. Tetapi saya yakin bahwa bersama Tuhan kita akan kuat, kita akan mampu menghadapi. Dan saudara sudah melalui ya di tahun 2020 ini
begitu banyak tantangan-tantangan yang dihadapi umat-umat Tuhan. Tetapi saya percaya bahwa apa yang membedakan kita, apa yang membedakan kita dengan orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan, yang tidak ada di dalam kekuatan Tuhan, perbedaannya dia akan gampang goyah imannya. Tetapi saudara dan saya akan menyongsong tahun 2021 ini adalah dengan kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Amin. Hal yang kedua, saudara, kalau kita jadikan Tuhan adalah kekuatan kita, maka saudara dan saya akan kuat menanggung segala perkara yang akan kita hadapi. Saya yakin saudara, dengan kekuatan yang diberikan Tuhan di hati kita, di iman kita, itulah kekuatan yang tidak bisa dimiliki oleh semua orang. Itu tergantung bagaimana saudara dan saya mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena kita percaya bahwa perjalanan hidup kita ini kita tidak dapat lalui tanpa ada pertolongan, tanpa ada kekuatan dari Tuhan. Sehingga yang kedua, kita akan kuat menanggung segala perkara. Kalau saudara dan saya baca di kitab Filipi 4 ayat 12 sampai dengan 13, aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang di dalam perjalanan hidup ini kita bisa menikmati kasih Tuhan yang berlimpah, atau mungkin perekonomian kita mulai dipulihkan Tuhan, keadaan kita mulai dipulihkan Tuhan, usaha kita mulai dipulihkan Tuhan. Tetapi ketika terjadi ada persoalan, ketika terjadi ada wabah virus corona ini, hal yang tadinya kita cita-citakan bisa berubah, saudara. Nah, saya mau katakan, dalam keadaan ini apa yang menjadi sumber kekuatan kita? Hanya Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita. Makanya di Alkitab ini dikatakan, dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Mungkin kita pernah menikmati yang baik, mungkin kita pernah menikmati apa itu namanya berkelimpahan. Kita juga pernah mengalami yang namanya kekurangan. Atau sekarang mungkin engkau mengalami kekurangan itu, atau sekarang engkau lebih merosot keadaanmu. Tapi dalam hal apapun, saudara, baik dalam hal kelimpahan, baik dalam hal kekurangan, baik dalam hal kegagalan, baik dalam hal apapun, saya mau katakan, saudara dan saya yang telah menerima kekuatan dari Tuhan, maka segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan, di dalam Dia yang terus memberikan kekuatan. Haleluya. Katakan amin. Dia yang memberi kekuatan. Harta kita tidak sanggup memberi kekuatan seperti yang diberikan Tuhan. Saya yakin ketika dia berkelimpahan, seperti katakan firman Tuhan ini, wow, mungkin bisa katakan glory, Tuhan baik, begitu ya. Ya kalau lagi berkelimpahan bilang begitu mah itu wajar. Siapa aja bisa. Lagi berkelimpahan, sekolah sukses, begitu ya. Bisnis lancar. Terus bisa beli mobil baru, rumah baru. Terus mengucap syukur. Itu biasa. Tetapi yang berbeda, saudara, ketika dia ada di dalam Tuhan, bahwa Tuhan adalah kekuatannya, dalam hal berkelimpahan, dalam hal kekurangan, bahkan dalam hal apapun, itu bukan lagi rahasia bagi kita. Tetapi yang kita tahu, bahwa Tuhan akan sanggup menolong kita, sehingga dalam segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan, di dalam Yesus,
yang terus memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Biarlah di tahun 2021 ini Tuhan akan terus memberikan kekuatan-kekuatan kepada kita, sehingga perkara-perkara apapun yang akan terjadi, Anda dan saya tidak perlu khawatir, Anda tidak perlu bimbang. Kenapa? Karena segala perkara dapat kita tanggung, karena ada Tuhan yang memberi kekuatan. Ada Dia yang memberikan kekuatan bagimu, di jiwamu, di hatimu, di pikiran. Nah, oleh karena itu, jadikan Tuhan menjadi kekuatan kita, supaya kita dapat menanggungnya, dan kita diberikan kekuatan. Luar biasa. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, yang ketiga, saudara, ketika Tuhan adalah kekuatan kita, bersama Tuhan hati kita damai. Bukankah yang dicari orang adalah damai? Semua orang butuh damai. Tetapi ternyata untuk memiliki kedamaian itu tidak mudah. Ya, contoh kita lihat gejolak-gejolak yang ada di bangsa kita. Semuanya kita berseru mengatakan supaya Indonesia damai. Tetapi dalam kenyataannya tidak segampang yang seperti kita ngomongkan, saudara. Perbedaan-perbedaan yang ada sering membuat kita akhirnya sulit untuk damai. Ada gesekan, ada benturan-benturan yang terjadi, yang sering kita lihat. Tetapi saya mau katakan, saudara, apabila kita mengandalkan Tuhan, bahwa Tuhan adalah kekuatan kita, bersama Tuhan hati kita damai. Saya yakin orang yang ada di dalam Tuhan, yang Tuhan adalah kekuatannya, akan ada damai di hati. Amin. Katakan amin. Itu perbedaannya. Bukan berarti ukurannya dia rajin ke gereja. Bukan berarti ukurannya sering dia berdoa. Saya mau katakan, harusnya orang yang sering ke gereja, sering ibadah, sering berdoa, harusnya kekuatan Tuhan itu ada di dalam dirinya. Harusnya. Yang ketiga, bersama Tuhan hati kita damai. Kalau kita baca Mazmur 34 ayat 19 sampai dengan 21, ya, Tuhan dekat dengan yang patah hati dan menyelamatkan mereka yang hancur dalam roh. Banyak penderitaan orang benar, tetapi Tuhan melepaskan mereka dari semua itu. Ia melindungi semua tulangnya, tidak ada satupun darinya yang patah. Ketika saudara dan saya menjadikan Tuhan adalah kekuatan kita, maka bersama Tuhan hati kita damai. Walaupun saudara mengalami seperti katakan di dalam kitab Pemazmur tadi, yaitu patah hati, sakit hati, ya, hati ini gelisah, tidak ada ketenangan. Tetapi percayalah, ketika engkau terus datang kepada Tuhan, ketika engkau minta kekuatan dari Dia, ketika engkau terus datang bersujud kepada Dia, meminta hadiratnya hadir, kemuliaan Tuhan melingkupi engkau, maka bersama Tuhan hatimu dan hatiku akan damai. Walaupun banyak penderitaan, walaupun banyak goncangan, walaupun banyak pertikaian, walaupun keadaan seperti yang saudara dan saya inginkan tidak terjadi, tetapi ketika saudara datang kepada Tuhan, ketika saudara mulai berdoa, ketika saudara mulai meninggikan namanya, maka ada kedamaian yang terus mengalir di hati dan jiwa. Amin. Bukankah itu yang mau dicari orang? Ada damai. Ketika hati kita damai, ketika hidup kita damai, maka semangatmu pun bertambah. Maka semangat hidupmu pun akan terus bergairah. Engkau tidak pernah letih lesu, tetapi engkau terus akan berlari-lari bagaikan yang tidak bisa dibendung,
bagaikan aliran air yang tidak bisa dibendung. Ada sesuatu luapan-luapan surgawi, luapan-luapan hadirat Tuhan, kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Ketika itu kita alami, saya yakin saudara dan saya, kita akan terus kuat. Oleh karena Tuhan adalah kekuatan kita. Kita akan mampu menjalani apapun, situasi apapun yang akan terjadi di tahun 2021. Saya mau katakan, jadikan Tuhan menjadi kekuatan kita, supaya hati kita damai, supaya hidup kita damai. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya suka dengan ada pujian ini, ya, yang kata-katanya, kalau ku cari damai, hanya kutemukan di dalam Tuhan. Mari kita nyanyikan sama-sama. Saudara dikasihi Tuhan, bahwa damai yang sejati itu hanya datangnya daripada Yesus. Tidak ada satupun kekuatan kita dalam hidup ini, hanya ada di dalam Tuhan. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Saudara pun dikasihi Tuhan, sering sekali kita untuk mencari damai, ukurannya adalah dunia ini. Tetapi kalau kita selidiki firman Tuhan, bahwa bersama Tuhan itu kita akan kuat, sudah, dan tidak akan goyah. Hati kita damai. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku.
Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Nah, saudara pun dikasih Tuhan, kalau kita tadi sama-sama bernyanyi dengan pujian tersebut, bahwa tidak ada damai yang bisa kita dapat kecuali di dalam Yesus. Tidak ada penghiburan yang dapat kita dapat, atau tidak ada pertolongan yang sempurna yang bisa kita dapat kecuali hanya ada di dalam Yesus. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, biarlah kita dalam menjalani hidup ini, di tahun-tahun mendatang ini, di tahun 2021, kita berdoa supaya tahun 2021 adalah tahun mukjizat yang luar biasa atas hidup kita. Damai Tuhan memberikan kekuatan bagi kita, sehingga kita menjadi pemenang. Kenapa? Karena Tuhan adalah kekuatan kita. Jadikan Tuhan menjadi kekuatanku, menjadi kekuatan pribadi, kekuatan keluarga, kekuatan hidup kita, sehingga bersama Tuhan kita tidak goyah. Amin. Kuat kita menanggung segala perkara. Karena apapun kita akan terus kuat. Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Dan bukan hanya itu saja, saudara. Bersama Tuhan hati kita damai. Ketika kita ada di dalam Tuhan, hati kita damai. Ketika kita ada di dalam Tuhan, walaupun seperti yang sudah kita nyanyikan tadi, atau firman Tuhan yang sudah kita renungkan bersama-sama, saya percaya kalau Tuhan adalah kekuatan kita, kalau Tuhan yang menjadi kekuatan kita, tahun 2021 adalah tahun mukjizat, tahun kebaikan Tuhan atas hidup kita. Karena bersama Tuhan kita tidak akan goyah, kuat menanggung segala perkara. Bersama Tuhan hati kita damai. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa tahun 2021 adalah tahun anugerah, tahun mukjizat dari Tuhan, tahun pemulihan yang seutuhnya terjadi atas setiap hidup kami, atas setiap keluarga-keluarga, atas setiap orang-orang yang belum sungguh-sungguh bertobat. Tuhan nyatakan kasih-Mu bagi mereka Tuhan, sehingga ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami diberikan Tuhan kekuatan, kami diberikan Tuhan damai-Mu Tuhan, sehingga kami sungguh-sungguh dengan hati yang teguh, dengan hati yang diberikan Tuhan kekuatan, bahwa kami akan menyongsong tahun 2021 dengan penuh anugerah dari Tuhan, dengan penuh berkat damai sejahtera dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami sambut tahun 2021 dengan penuh ucapan syukur dan sukacita. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, siap untuk kita bersorak kegirangan pada malam hari ini. Amin. Amin. Kita percaya kerja buat Tuhan selalu manis, saudara. Oleh karena itu pastikan kita tahun 2021 untuk kita lebih semangat lagi, lebih antusias untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Amin. Haleluya. Mari saudara kita rindu untuk kita puji Tuhan kita. Kerja buat Tuhan selalu manis. Yang ada di samping kiri kanan saudara, mari katakan kerja buat Tuhan selalu manis. Haleluya. Mari saudara, kita boleh bertepuk tangan di rumah kita masing-masing. Selalu manis.
eklesia yang diberkati saling mengasihi. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Masih siap memuji Tuhan saudara? Amin. Amin. Kalau tadi kita sudah nyanyi berkirang bersama dengan keluarga, saling mengasihi dan kerja buat Tuhan, di tahun depan akan lebih antusias lagi. Dan hari ini kita percaya bahwa semua kita diberkati Tuhan. Amin. Amin. Ada sukacita malam hari ini. Amin. Amin. Haleluya. Kita berdoa bangsa kita diberkati, Bekasi diberkati, eklesia diberkati. Haleluya. Sebab kasih setia Tuhan nyata bagi kita. Glory bagi Tuhan. Aku diberkati. Kasih
Haleluya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, sebentar kita akan mengumpulkan persembahan kita. Setiap persembahan yang Bapak Ibu kumpulkan di rumah masing-masing, nanti setelah ibadah hari Minggu kita akan bawa ke gereja. Sebelum kita memberikan persembahan kita, Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik kepada Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati setiap keluarga, setiap tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan mereka yang terbaik untuk dibawa ke dalam rumah Tuhan. Kau yang memberkati setiap pekerjaan, keluarga, usaha mereka. Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan, kami siap memberikan yang terbaik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita angkat pujian kita. Serahkanlah kepada Tuhan segala khawatirmu, segala apa yang menjadi beban saudara. Haleluya. Kita boleh bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Apakah kau payah mencari-cari? Apakah kau payah mencari-cari? Apakah kau payah mencari? Bawalah sekarang segala susahmu pada siapa? Pada kaki Yesus terhadap. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Apakah kau payah mencari-cari? Apakah kau payah berteduh? Bawalah sekarang, bawalah sekarang segala susahmu. Ada siapa saudara? Pada kaki Yesus serahkanlah. Pasti Tuhan berkati, amin. Baik jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa.
Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, sebab kasih karunia-Mu begitu besar kepada kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Tuhan, kami mengucapkan terima kasih atas segala penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. 1 tahun telah berlalu Tuhan. Banyak yang kami lalui di dalam selama tahun 2020. Dan kami siap Tuhan menyambut tahun 2021. Itu bukan karena kekuatan dan hebat kami, melainkan itu karena anugerah-Mu dan berkat-Mu yang melimpah atas setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Bila saat ini Tuhan kami tetap masih dalam ketakutan kami masih dalam keadaan di mana kami mengalami ketakutan untuk keluar. Kami tetap takut untuk bersilaturahmi dengan keluarga kami. Tetapi saat ini Tuhan, kami menginjakkan kaki kami di tahun 2021. Kami mau berkata, virus corona lenyap. Terima kasih Tuhan Yesus. Penyataan-Mu sempurna atas hidup kami, atas jemaat kami, atas gereja kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan buat negara kami Indonesia Tuhan. Biarlah Tuhan tetap penyertaan-Mu sempurna dalam negara kami Tuhan. Engkau jauhkan segala mara bahaya apapun itu ya Tuhan yang menjauhkan kami daripada Tuhan. Biar Tuhan apapun keadaan itu boleh mendekatkan kami kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa kepada presiden kami beserta menteri-menteri dan pejabat-pejabat lainnya Tuhan. Tuhan yang memberkati semua pemimpin kami Tuhan. Tuhan yang memberikan otoritas-Mu kepada Tuhan kami. Biarlah Tuhan pemimpin kami Tuhan bekerja itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa kepada Bapak Gembala kami. Dimanapun Bapak Gembala kami berada, Tuhan berkati. Engkau berkati pelayanannya, Engkau berkati keluarganya, Engkau berkati anak-anaknya. Kemanapun langkahnya Engkau sertai Tuhan. Biarlah pelayanannya Tuhan memenangkan banyak jiwa. Dan Tuhan, kami juga berdoa kepada wakil gembala kami, yaitu Bapak Kartar Sialoho dan Bapak Sikadir Ziliwu Tuhan. Engkau berkati Tuhan pekerjaannya, Engkau berkati anak istrinya Bapak, Engkau berkati semua usahanya Bapak. Apapun yang mereka berbuat, itu tetap dalam naungan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk tim Praise and Worship Tuhan. Terlebih untuk ketua kami Bapak Menteri Dabalok Tuhan. Engkau berkati Bapak, Engkau berkati anak istrinya, Engkau berkati keluarganya. Haleluya Tuhan. Engkau berikan hikmat-Mu atas hamba-Mu ini Bapak, agar hamba-Mu ini tetap bisa memimpin tim Praise and Worship di gereja kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga seluruh pengerja-Mu. Engkau berkati tim penggembalaan Tuhan. Biarlah Bapa senantiasa karunia-Mu bekerja atas kami. Biarlah pelayanan kami semakin hari semakin meningkat Tuhan. Semakin Kau pakai kami pelayanan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus yang baik. Engkau berkati juga jemaat-jemaat eklesia Tuhan. Dimanapun kami saat ini berada, Engkau berkati kehidupan kami. Engkau urapi kami pribadi lepas pribadi, baik dari anak kecil, remaja, pemuda, bahkan orang tua. Tuhan berkati pribadi lepas pribadi. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur kami bisa melewati tahun ini Tuhan. Kami juga tetap meminta Tuhan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami selama tahun 2021 Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan, seperti doa yang Bapak ajarkan, yaitu doa Bapa kami. Mari sama-sama kita angkat doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Damai sejahtera dari Bapa di sorga turun atas kita.
penyertaan, perlindungan oleh kuasa Roh Kudus yang memimpin hidup kita. Mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali untuk mengangkat kita menjadi umat-umat pilihannya. Kita terima berkat ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita angkat pujian ini. Terima